Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa itu penyakit jiwa, sihir, dan penyakit ain. Dan kita akan bahas juga bagaimana dunia medis berbicara terkait hal ini. Dan demikian juga dari beberapa penjelasan para ulama-ulama kita. Para jamaah sekalian, sejatinya kalau kita membahas, waktu kita agak kurang ya terkait pembahasan, karena cukup banyak penyakit jiwa, sihir, ain, dan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini. Para jamaah sekalian, terkait dengan penyakit jiwa, kita mulai dari dunia medis. Penyakit jiwa dalam dunia medis sangat banyak jenisnya, sangat banyak, dengan berbagai macam diagnosis. Kalau kita di Indonesia, kita punya buku diagnosis berbagai macam penyakit jiwa. Buku kita punya bukunya, namanya PPDGJ. Sudah jilid berapa? Karena diperbarui terus dan sebagainya. Yang mungkin dahulu ya, karena ilmu jiwa, ilmu kejiwaan terus berkembang sesuai dengan zaman, waktu, tempat. Jadi kita teman-teman dokter, khususnya teman dokter di bagian jiwa, punya buku diagnosis, berbagai macam diagnosis penyakit jiwa, dan setiap diperbarui terus karena berkembang terus. Kemudian diagnosis terbaru saat ini adalah penyakit kecanduan selfie dan kecanduan sosmed. Itu termasuk penyakit jiwa. Kemudian ada juga yang yang dihilangkan. Salah satunya adalah penyakit homoseksual, LBGT, lesbian, bukan lagi bete gitu ya, atau lagi butuh tausiah. LBGT ya, lesbian, gay, biksual, dan transgender atau homoseksual, itu sudah dicabut dari golongan penyakit jiwa. Jadi tahun 80-an atau 90-an homoseksual termasuk penyakit jiwa yang tertulis dalam buku Panduan Gangguan Jiwa baik nasional maupun internasional. Kemudian setelah berlalu zaman makin maju katanya, akhirnya penyakit ini sekitar tahun 2000-an dicabut, bukan lagi gangguan jiwa, dan ini PR kita. Jadi secara medis penyakit jiwa sangat banyak. Berbagai macam bukunya, tebal. Ada buku saku segini, kemudian syarahnya segini, insyaallah ya. Syarahnya segini. Macam-macam. Kalau saya sebutkan contohnya, misalnya gangguan mental dan perilaku, termasuk penyakit jiwa, gangguan alkohol, psikiatri. Kemudian penyakit jiwa atau orang awam sebutnya, mungkin sering mendengar skizofren. Kemudian gangguan mood afektif, gangguan neurotik, gangguan stres, gangguan perilaku, gangguan kepribadian, gangguan mental, dan sebagainya. Dan ini pun banyak jenisnya.
Secara kedokteran penyakit jiwa sangat banyak. Kalau orang awam ya mohon maaf, sinting, miring, gila, stres, depresi, kecewa, susah move on dan sebagainya. Itu ada sebab-sebabnya. Ada manik, depresif, ada macam-macam. Dipelajari dalam ilmu jiwa, berbagai macam diagnosis penyakit. Ini secara ilmu kedokteran. Ternyata setelah kita membaca lebih dalam, dan secara kedokteran itu ada teorinya, apa penyebabnya, kenapa bisa begini, perjalanan penyakitnya, bahasa kita patofisiologisnya, perjalanannya bagaimana dia bisa terjadi, siapa saja tipe-tipe orang yang mudah kena, dan bagaimana itu dijelaskan setiap diagnosis. Setelah kita berpikir lebih dalam dan apalagi setelah kita belajar agama, ternyata dari semua tipe-tipe penyakit tersebut dan macam-macam penyakit tersebut sebabnya hanya satu. Sebabnya hanya satu. Dari rangkuman semua teori, tebal segini bukunya, sebabnya hanya satu, yaitu tidak beriman dengan qada dan qadar. Sebabnya hanya satu, tidak menerima takdir Allah. Sebabnya hanya ini. Dari semua penyebab penyakit jiwa tersebut, tidak menerima takdir Allah. Kita yang menjalani, mengobati berbagai macam pasien, melihat, datang, cerita, saya bisa simpulkan sebabnya hanya satu tadi. Dia tidak menerima takdir Allah. Hanya itu. Dan ini bukankah pelajaran dasar dalam kehidupan kita? Dalam pelajaran tauhid kita ini pelajaran yang sangat-sangat mendasar. Rukun iman takdir. Ini kan pelajaran dari TK kita, dari bahkan PAUD sampai besar. Tidak beriman dengan takdir Allah, tidak menerima takdir Allah. Dan ini sekaligus bukti benarnya perkataan ulama kita bahwasanya yang namanya pelajaran tauhid diulang seumur hidup. Pelajaran tauhid dan akidah diulang seumur hidup, ini benar nasihat ulama kita. Mengapa? Karena tauhid ini cakupannya luas, membahas semua sendi kehidupan terkait dengan keimanan, keyakinan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana bahagia hidup di dunia ini. Terkait dengan pembahasan tauhid diulang seumur hidup. Sekiranya kita belajar fikih wudu, bisa jadi orang yang cerdas hanya sekali. Dia belajar bagaimana, kemudian dipraktekkan contoh ustadznya. Bisa jadi orang yang cerdas hanya sekali belajar, dia terapkan seumur hidup, selesai. Tapi belajar tauhid terus diulang-ulang terus, pelajaran seumur hidup. Ini buktinya. Semua berbagai macam diagnosis penyakit jiwa tersebut sebabnya tidak percaya takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah. Kita contohkan salah satu ya. Orang yang skizofren, orang yang gila. Tidak jarang kita temui ada orang dalam kehidupan sehari-harinya biasa, ngobrol biasa, nyambung, enak dan sebagainya. Tiba-tiba terjadi sesuatu hal gila, masuk rumah sakit jiwa. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Contohnya fakta ini ya. Walaupun kita tidak boleh mengeneralisir, ada orang misalnya ikut pertarungan pilkada. Sebelumnya Masya Allah sehat jiwanya, berapi-api, semangat, memotivasi orang, hebat, kemudian menjelaskan semua program-program, rinci, target, tujuan dan sebagainya. Kemudian setelah kalah, tiba-tiba rumah sakit jiwa.
terkena penyakit jiwa skizofren. Dan salah satu pengertian skizofren, orang gila, adalah kegagalan membina komunikasi dan hubungan dengan orang sekitar. Itu pengertian kalau secara kedokteran. Sehingga kalau orang gila, dia gagal berinteraksi. Berinteraksi sederhana saja, ngobrol saja tidak nyambung gitu. Untuk mengungkapkan dirinya saja tidak kenal, tidak tahu. Bahkan dirinya saja tidak kenal. Saya pernah ketemu, lo kenal gue enggak? Lo kenal gue enggak? Enggak kenal. Gue aja enggak kenal siapa gue gitu. Itu ada itu. Lo tuh tahu gue siapa gitu ya. Ada macam-macam lucu pokoknya. Insyaallah ya. Kalau dulu kita masuk di stase jiwa, ketemu dengan berbagai macam. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tidak menerima takdir Allah. Dan semakin dia tidak menerima takdir Allah, semakin turun murka Allah pada dia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha iza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, seseorang, Allah beri ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang dia murka, Allah murka pada dia. Dan orang yang kena penyakit gila karena sebab seperti ini bisa jadi bentuk murka Allah pada dia. Dan bentuk pelanggaran tauhid yang panjang, lama. Karena yang namanya proses, kalau kita cerita proses terjadinya orang gila, mekanisme patofisiologisnya, tidak ada orang gila yang dia tiba-tiba gila. Dia tiba-tiba langsung skizofren, paginya sehat, malamnya sudah orang gila. Pengertian gila susah memberikan membina hubungan sederhana, interaksi dan kombinasi gagal, nggak bisa, itu orang gila. Dia juga ngomong susah, nggak nyambung, dia mau ini, kemudian dia pengen ngungkapin diri, nggak bisa. Tidak bisa penyakit ini muncul tiba-tiba, tetapi sesuatu hal yang kronis, yang lama. Dan dia selama itu menolak takdir Allah, tidak menerima takdir Allah, bahkan bentuk protesnya dia terhadap takdir Allah. Dan Allah falahu sukhut, bagi dia kemurkaan. Para jamaah sekalian, seandainya ada raja, penguasa Martapura ini misalnya, tiba-tiba raja mengatakan, saya putuskan ini, nanti jalan ini begini. Kalau ada yang menentang keputusan raja, bagaimana nasibnya? Habis kan? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kamu gagal. Kemudian tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita tidak terima dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Murka Allah. Jadi tidak ada paginya sehat, malamnya langsung gila, tidak ada. Ini proses adalah proses berkepanjangan, kronis. Tidak ada gila kecuali gila harta, gila wanita, gila jabatan ada. Gila harta, hamba dunia, ta'isa abdi dinar, ta'isa abdi dirham, celaka. Proses berkepanjangan. Tidak ada. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit gila, kenapa? Dia tidak terima takdir Allah, protes dalam jangka waktu yang lama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, gila. Itulah bentuk murka Allah. Bisa jadi bentuk murka Allah pada dia. Tidak menerima takdir Allah. Sebulan, terus dia pikirkan, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini dan kenapa begini? Tidak terima. Kalau sehari 2 hari, masya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau berbulan-bulan dia tidak terima takdir Allah, yang itu murka, muncul murka Allah, muncul gila langsung. Semua begini proses terjadinya. Gila. Oleh karena itu, bukankah kita diajarkan fa in asabaka syai'un, apabila menimpa kalian sesuatu yang kalian tidak suka, la taqul lau. Jangan katakan lau, seandainya begini, kenapa seandainya begini, seandainya aku begini, seandainya aku tidak memilih dia, seandainya aku tidak menikah dengannya, seandainya aku begini, seandainya begini. La taqul lau. Lau kuntu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kalau aku begini nanti pasti begini.
Jangan katakan fa inna law taftahu a'mal syaitan. Karena law ini membuka pintu setan. Itu yang terjadi pada orang yang dia orang skizofren ini. Dia menolak takdir Allah dalam jangka waktu yang lama, dan ini kemurkaan besar dari Allah. Seorang raja dunia, Malik Yaumiddin, bahkan menguasai langit dan bumi. Ya, takdirnya tidak diterima, ditolak, bahkan marah, pukul meja, banting pintu, tendang sana dan sebagainya. Tidak terima, Allah murka sama dia, diturunkan pada dia penyakit skizofren. Tidak terima takdir Allah, murung sebulan di kamar, tidak terima. Kenapa sih saya tidak terima? Kenapa gue diputusin? Gitu ya, diterima. Kenapa begini? Kenapa lamaran saya ditolak? Tidak terima, Masya Allah. Kenapa dia menikah? Kenapa dia pilih dia bukan saya? Masya Allah, gitu dari kamar. Berbulan-bulan tidak terima takdir Allah. Ini pelanggaran tauhid paling dasar, murka Allah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan skizofren, gila. Tidak terima takdir Allah. Ini yang menyebabkan orang gila. Sebelumnya bagus, biasa, tiba-tiba gila, bener, dan benar-benar gila. Kita yang periksa gila, dia gagal membangun komunikasi dan interaksi sederhana dengan kita. Ngobrol, dia lupa, bingung, bentuk murka Allah dari semua macam jenis penyakit. Demikian juga dengan orang yang terkena penyakit. Salah satu penyakit kejiwaan adalah cemas. Dengan berbagai macam, ada cemas, manik, depresif dan sebagainya. Ini juga sama, intinya tidak percaya sama takdir Allah. Sebabnya ada orang, dan ini Masya Allah ya, ternyata Al-Quran ini merangkum ilmu jiwa tersebut secara umum. Al-Quran dan Sunnah merangkum ilmu jiwa secara umum. Setelah kita pelajari, ternyata ada 2 utama penyakit jiwa. Yang pertama, penyakit di masa lampau, disebut dengan kesedihan di masa lampau. Yang kedua, penyakit kecemasan di masa akan datang. Jadi dari semua jenis penyakit jiwa tersebut dalam Al-Quran Sunnah dibagi 2, hanya 2. Depresi dan cemas. Depresi, huzn, kesedihan, dan kecemasan, hamun. Depresi, cemas. Cuma ada 2 penyakit jiwa, depresi dan kecemasan. Kalau tadi gila karena dia sedih berkepanjangan, depresi berkepanjangan terkait dengan hal yang terjadi di masa lampau, dia tidak terima takdir Allah. Dan yang kedua, ini ada penyakit di masa akan datang, dia mencemaskan masa akan datang. Dia cemas, khawatir berlebihan dan sebagainya, terlalu khawatir, cemas. 2. Dan demikian juga oleh karena itu janji bagi orang yang beriman dalam Al-Quran, dan diulang-ulang ayat ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini diulang-ulang ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dengan ayat yang banyak. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan tiba-tiba kita baca Al-Qur'an, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, baca lagi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu janji bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena penyakit jiwa terkait dengan jiwa kita 2 ini saja. Ima dia sedih dengan depresi dengan apa yang telah lampau, dan dia cemaskan apa yang akan datang. Tadi yang masa lampau sudah kita jelaskan. Sekarang yang kedua, masa akan datang. Sehingga banyak, salah satu penyakit kejiwaan adalah kecemasan berlebihan. Takut, khawatir, berkeringat dingin, langsung bulu kuduk berdiri, otot tegang, khawatir, terbayang-bayang. Ini cemas.
cemas berlebihan, takut. Oleh karena itu dua, wala khaufun alaihim, tidak perlu kalian takut dengan masa yang akan datang, wala hum yahzanun, tidak perlu sedih dengan masa yang akan terakhir. Ala takhafu wala tahzanu. Karena cuma dua ini rangkuman dari Al-Quran dan Sunnah penyakit jiwa. Yang depresi sudah kita jelaskan, sekarang yang masa akan datang, kembali lagi ke pelajaran tauhid. Tauhid kuncinya lagi. Jangan sampai kita takut. Dan orang-orang ini yang punya penyakit jiwa sering cemas, sering khawatir, sering sedih. Semuanya kembali kepada dirinya. Dan dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, khawatir berlebihan. Ini kan tidak percaya dengan takdir Allah. Qada dan qadar. Qada dan qadar ya. Qada dan qadar ini secara bahasa sama sebenarnya. Qada dan qadar secara bahasa sama. Ini yang dalam ilmu bahasa Arab disebut izajtama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a. Kalau dia digabung dalam satu penyebutan, iftaraqa artinya beda. Ya. Wa iza iftaraqa ijtama'a, kalau dia berpisah disebut salah satu artinya sama. Jadi qada sama qadar ini artinya sama. Tapi kalau dia digabung, digirat gini, artinya beda. Kalau qada menurut pendapat terkuat adalah yang telah terjadi. Sesuai dengan bahasanya qada, sudah dikodok. Sama qadar itu takdir yang belum terjadi. Kan tidak percaya sama ini dia, tidak percaya sama yang qadar yang belum terjadi. Kenapa? Karena dalam pelajaran tauhid dasar kita sudah diajarkan bahwasanya kita beriman dengan takdir Allah, qadar. Dan semua takdir Allah adalah hikmah untuk kebaikan umat, kebaikan makhluknya. Hikmah. Wad'u syai'in fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Hikmah. Kita yakin. Jadi kalau kita sudah belajar tauhid pelajaran dasar, kita yakin apapun yang Allah akan takdirkan kepada kita, berarti itu yang paling baik buat kita. Karena semua takdir Allah itu baik, hikmah. Adapun dalam pelajaran qadar kita ada takdir antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir baik dan buruk, atau dalam riwayat yang lain murrihi wa hulwihi, dengan yang pahit dan manisnya, itu ditinjau dari sisi manusia. Ditinjau dari sisi manusia, manusia yang merasakan ini takdir buruk. Manusia yang merasakan ini takdir pahit sekali. Pahit Ustaz, pahit banget gitu, kenyataan ini. Itu dari sisi kita yang merasakan. Adapun secara umum takdir Allah hikmah dan untuk kebaikan kita. Sehingga pelajaran dasar tauhid kita, buat apa kita terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi? Dia belum terjadi, takdir itu belum menyentuh bumi, belum dia merayap, belum dia terjadi oleh Allah. Kenapa begitu besar himmah kita untuk memikirkannya? Begitu besar kita pikirkan, habis waktu kita pikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini pelajaran dasar. Kemudian setelah terjadi pun kita yakin ternyata inilah yang paling terbaik bagi kita. Sehingga takdir Allah itu Allah pilihkan yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Manusia tahu apa yang dia mau, tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi solusinya pasien-pasien yang depresi, yang pasien-pasien cemas ini diajarkan pelajaran tauhid khususnya ini. Percaya takdir Allah. Kenapa? Besok kenapa? Besok mau mati? Ya apa-apa. Takdir Allah. Berarti itu yang paling baik buat engkau. Yang terbaik. Tidak usah dicemaskan. Belum lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Kita belajar asma wa sifat Allah. Allah Rahim, penyayang. Sehingga kalau kita belum lagi pelajaran tauhid dasar tentang tawakal, buat apa cemas? Tawakal dua rukunnya. Yang pertama kita menempuh asbab, kita tempuh sebabnya, baik itu sebab syar'i maupun sebab kauni. Nanti belajar
Yang kedua, kita serahkan hasilnya pada Allah. Ini kan pelajaran dasar tawakal. Kenapa khawatir besok tidak lulus ujian? Khawatir malamnya tidak bisa tidur dan sebagainya. Sudah, kita belajar, kita tempuh sebab dan sebagainya. Besok ya Allah, serahkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah usaha, besok kalau ini terserah. Itu yang terbaik bagi saya berarti. Ini kan pelajaran dasar sekali. Tidak usah dia khawatirkan, pikirkan kenapa dan sebagainya. Memikirkan ini, memikirkan lagi, aduh apa kata orang dan sebagainya. Pelajaran tauhid dasar, minta ridho Allah. Buat apa ridho manusia? Kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun la tudrak. Ridhonya manusia tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sebaik-baik apapun kita, sepintar apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti ada pembenci. Beliau lanjutkan perkataannya, likulin nasi lahu muhibbun wa mubghidun. Setiap manusia pasti ada pencinta, pembenci. Sehingga tidak perlu kita pikirkan kata orang. Yang penting apa kata Allah dan Rasulnya. Aduh tidak bisa tidur kenapa Ustaz? Aduh kepikiran ini apa kata orang, besok ya gini-gini. Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Apa kata Allah dan Rasulnya aja. Kalau kita benar-benar apa kata Allah dan Rasulnya, tidak mikirkan kata orang. Tidak usah cemas kata orang, besok tidak bisa tidur, besok tidak. Dan kita sudah buktikan, coba para ikhwan sekalian. Dulu kita, mungkin para ikhwan yang dulu ngaji sekitar 2000-an, 90-an. Dulu kan kita mau melaksanakan sunnah cingkrang ini kan kepikiran kan. Apa kata orang, cingkrang ini dibilang banjir, dibilang Michael Jackson KW, dan sebagainya gitu. Ini kita kan, aduh apa kata orang ya kalau saya begini kan, apa kata orang. Kemudian setelah kita jalani sekarang, apa kita pernah pikirkan lagi? Tidak pernah, biasa hidup kan? Ya tidak, biasa hidup. Nah begitulah kita belajar supaya tidak usah pikiran, jadi tidak usah dicemaskan. Yang terjadi belum terjadi, belum. Kenapa kita harus cemaskan? Kita streskan terlalu besar, himmah kita pikirkan. Besok gimana, besok ini. Yang penting sudah tawakal, sudah kita lakukan asbab, besok ya sudah. Kalau terjadi itulah takdir terbaik bagi saya. Itu saya yakin Allah takdirkan terbaik bagi, itulah takdir bagi saya. Nah kembali kita lanjutkan sifat Ar-Rahman Allah. Rahimnya Allah kepada bil mu'minin, mu'min. Rahim sama manusia. Kita lihat bagaimana sifatnya Allah. Salah satu sifat Allah adalah Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ini sifat Allah yang harus kita ketahui. Dikisahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berkumpul. Kemudian di situ ada tawanan perang. Tawanan perang. Dari kerumunan tawanan perang tersebut terdapat seorang ibu. Ibu yang sangat mencintai anaknya. Yang sebagian orang cuma dirayakan sehari doang. Ya. Ibu yang sangat mencintai anaknya. Ibu ini dilihat oleh para sahabat dan Rasulnya lalu lalang sana sini dengan penuh kecemasan. Kenapa? Terpisah dari bayi yang sangat disayangi. Mulailah sang ibu ini berjalan, bertanya kepada siapa orang, apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu, kembali dia bermuram durja, jalan lagi. Apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu, lagi berjalan cari dengan cemas, kegalauan, khawatiran, cari. Apakah engkau lihat bayiku? Cari. Dilihat sama sahabat dan Rasulnya. Kemudian sang ibu ini akhirnya Allah pertemukan dengan bayinya. Setelah dia gundah dalam suasana perang, habis perang. Begitu dia dapati bayinya, langsung dia ambil bayi tersebut. Kemudian dia peluk, dia berikan kehangatan, dia susui, dia belai, dan dia curahkan semua kasih sayangnya pada bayi tersebut. Kejadian ini dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW berkata pada sahabatnya, Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar. Apakah kalian akan menyangka ibu ini akan melempar bayinya ke api? Apa jawaban para sahabat? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana bisa? Lihat dia sayang banget itu. Bagaimana dia melempar ke dalam api? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha.
Ketahui ya para sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya, kepada kalian, melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Sekiranya ibu tadi tidak tega melempar bayinya ke dalam api, Allah sesungguhnya lebih tidak tega lagi melempar kalian ke api neraka. Sekiranya ibu tadi tidak tega mentakdirkan kejelekan, memberikan kejelekan kepada bayinya, Allah lebih tidak tega lagi mentakdirkan keburukan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Allah sangat sayang kepada kita, hambanya yang lari dari Allah, menjauh dari Allah, tidak kenal dari Allah, lari. Makanya disebut kita fafirru ilallah, larilah menuju Allah, bukan jalan, fafirru, lari. Hambanya yang jauh dari Allah, tidak mau kenal Allah, tidak peduli, tidak mau belajar tauhid asma sifat, tidak mau kenal sifat Allah, tidak mau tahu dengan urusan agamanya, tidak peduli, cuek, pura-pura acuh dan sebagainya. Hambanya yang lari dari Allah. Bagaimana Allah bisa sayang terhadap hambanya? Ibarat bayi yang kalau dia punya kaki, dia jauh sembunyi dari ibunya. Bagaimana ibunya bisa menyayangi bayi tersebut? Kalau kita sudah belajar tauhid asma sifat Allah yang Rahim ini, bagaimana hidup kita tenang? Saya sangat yakin dengan Allah. Dan Allah berkata juga dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini yang akidah dasar yang kita harus perbarui terus dengan belajar. Dengan urusan dunia, syubhat, syahwat, maksiat dan sebagainya, kita lupa tauhid dasar, diulangi lagi. Bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita harus sering-sering suuzon, harus kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah. Inni muhajirun ila rabbi, saya hijrah kepada Allah. Ini yang harus kita ulang terus. Sangat sayang Allah ini, sehingga kalau kita yakin Allah sangat sayang kepada kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kenapa ada penyakit cemas berlebihan? Karena intinya dia tidak kenal Allah, tidak peduli sama Allah. Para jamaah sekalian, demikian juga jadi kunci penyakit jiwa tadi satu tadi, tidak percaya takdir Allah dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Allah. Sekiranya kita buat permisalan lagi, ada raja penguasa di Martapura ini. Penguasa di Martapura. Kemudian kita adalah orang dekatnya raja. Saya dekat dengan raja. Saya dekat dengan raja, raja dekat dengan saya. Orang dekatnya raja ini. Kalau ada apa-apa, saya tinggal hubungin raja. Selesai perkara. Ketika saya dekat dengan penguasa setempat, saya orang dekatnya. Kapanpun saya komunikasi, kapanpun saya hubungi, beliau angkat. Saya orang dekatnya raja. Apa yang terjadi kalau kita hidup di daerah kekuasaan raja dan kita orang dekat raja, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Maka kehidupan kita akan merasa tenang, nyaman, nikmat, terjamin, tidak ada yang berani mengganggu, merasa bahagia, merasa tenang dan sebagainya, karena saya orang dekat raja. Kalau ada apa-apa tinggal hubungin raja. Nah, kenapa kita tidak pernah juga berpikir demikian kalau kita dekat dengan Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah penguasa langit dan bumi, bahkan penguasa hari kemudian. Kalau kita dekat dengan penguasa setempat, begitu tenang hidup kita. Santai, tenang, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak perlu cemas. Kenapa kita tidak pernah berpikir kita dekat dengan Allah? Penguasa langit dan bumi, tentunya kita akan merasa tenang, nyaman hidup di dunia ini karena hidup di kekuasaan, di daerah kekuasaan yang menguasai langit dan bumi. Hidup kita akan tenang. Kemudian kalau ada apa-apa kita tinggal hubungin Allah. Dengan sholat, dengan setelah membaca Al-Quran, kita tinggal hubungin Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an. Apa kata Allah? Kalau ditanya hal hambaku, bertanya tentang aku, katakan aku dekat dan aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Sama kayak raja tadi, langsung telepon raja, ini ada yang macam-macam ini, tolong bereskan. Oh beres, tenang hidupnya, santai. Masalah pekerjaan mau apa, hubungin raja langsung. Oh gimana? Oh iya beres. Allah kapanpun.
Tinggal hubungin Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kalau kita mau dekat sama raja, kita kan cari muka. Kita dekat sama raja cari muka, kira-kira raja ini sukanya apa, dia hobinya apa, kalau sama raja ngobrolnya suka apa, dan apa kita pelajari semuanya, kita dekati apa, cari muka. Kenapa demikian dengan Allah juga? Kita pelajari tauhid asma wa sifat, kita dekat dengan Allah, kita semuanya. Sebenarnya ini kuncinya sebenarnya dari penyakit jiwa ini. Kuncinya Al-Quran dan Sunnah. Dua ini, percaya pada takdir. Dan subhanallah, pembahasan ulama Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama pasien, apa sih yang kamu cemaskan? Pasien tersebut mengatakan, tidak tahu, saya kok tiba-tiba cemas aja, tidak ada sebabnya tiba-tiba cemas. Kadang-kadang begitu pasien, saya tidak tahu nih, saya bingung apa yang dicemaskan, tapi saya tiba-tiba cemas, dak dikduk dan sebagainya. Masya Allah, ternyata para ulama sudah bahas ini. Para ulama menjelaskan kecemasan yang tidak kita tahu sebabnya. Ternyata sebabnya adalah karena maksiatun taf'aluhu fi sirrika. Apa kata ulama? Sebabnya kecemasan yang kita tidak tahu sebabnya adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan ketika sendiri. So, ternyata solusi dalam ulama. Sehingga katanya ulama ini adil. Engkau lakukan maksiat sendiri dan Allah timpakan hukumannya saat engkau sendiri juga. Jadi kalau ada dari antara kita yang nggak ada apa-apa ini, tiba-tiba cemas, dak dikduk, khawatir. Kita juga bingung, aduh, saya perasaan enggak ada kejadian apa-apa deh. Kok tiba-tiba cemas. Kita pikir-pikir, jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan sendiri sehingga Allah hukum juga sendiri juga. Insyaallah. Itu dijelaskan ulama ternyata. Dan ternyata benar, sehingga solusinya adalah perbanyak istighfar juga saat sendiri. Sebagaimana engkau banyak maksiat sendiri, banyak istighfar ketika sendiri. Itu obatnya katanya ulama, istighfar sendiri. Dan ini amalan sangat mudah. Sangat mudah ya. Istighfar sendiri istighfar tuh. Naik motor sampai mana istighfar, lumayan 10 menit. Istighfar. Tuh, untuk ngobatin kecemasan yang kita muncul sendiri-sendiri ini. Tidak ada sebabnya. Jadi demikian ini ya, tentang penyakit jiwa ini. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Penyakit jiwa pembahasannya. Sebenarnya masih agak banyak. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sihir dan kerasukan. Sihir dan kerasukan jin. Terkait kalau kita berbicara secara medis, ya, secara medis ini tidak ada diagnosis kerasukan jin. Jadi tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau dalam medis tidak ada diagnosis sakitnya apa Pak? Kerasukan jin. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi secara kedokteran ini tidak ada. Penyakit kerasukan jin dan sihir secara kedokteran tidak ada. Karena yang namanya ilmu pengetahuan, dia murni meneliti sebab kauni. Semua apapun itu. Sedangkan kita beriman dengan yang gaib. Namanya juga kita nih mukmin, amana yu'minu. Mukmin, beriman dengan apa? Yang gaib. Karena kalau barangnya zohir semua beriman. Kalau barangnya zohir semua beriman. Tapi kalau barangnya gaib ya kita itulah diuji keimanan. Makanya disebut mukmin. Tapi kita sebagai orang yang beriman kita meyakini adanya kerasukan jin dan sihir. Kalau ilmu dunia memang harus sebab akibat dia. Ilmu sebab kauni, sebab akibat asbab. Kita beriman, sehingga kita beriman memang ada penyakit selain medis, dan kedokteran ini bukan segala-galanya. Masih banyak metode penyembuhan yang lain. Sehingga terkait kerasukan jin dan sihir tidak ada pembahasan medisnya ini. Tidak ada. Kita tanya dokter apa sih gejalanya? Tidak ada. Dan sebagainya.
Kita mulai dengan kerasukan jin. Kerasukan jin sebagai orang yang beriman kita harus percaya dengan banyak dalil. Salah satunya dalam Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal al-bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Salah satu dalilnya adalah sesungguhnya orang-orang yang memakan riba di hari kiamat tidak bisa berdiri seperti orang normal, melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Dalil yang pertama. Dalam hadis juga banyak dalil yang lain. Dalam hadis disebutkan inna syaitana yajri minal insani majrid dam. Sesungguhnya setan dia bisa mengalir ke dalam pembuluh darahnya manusia. Dan setan bisa merasuki manusia, mengganggu, merupakan ijma. Syekhul Islam mengatakan laisa fi a'immatil muslimina may yunkiru dukhulal jin badanal masru' wa ghairuh. Syekhul Islam mengatakan tidak ada di antara imam-imam kaum muslimin yang mengingkari bisa masuknya jin ke dalam badan seseorang. Sehingga jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mengganggunya, merusaknya, memperbaiki itu jiwanya, badannya, akalnya, pikiran sampai tahap bisa membunuh manusia. Bisa membunuh. Jadi dalilnya ada. Demikian juga sihir, banyak dalilnya. Salah satunya yang dibacakan oleh imam kita. Salah satunya tadi wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan naffatsat, wanita-wanita yang tukang tiup uqad, buhul-buhul. Sebagian ulama mengatakan asbabun nuzul ayat ini karena Nabi SAW kena sihir. Dan ini sahih. Walaupun ada yang mengingkari tidak mungkin Nabi kena sihir, jawabannya Nabi SAW disihir dan diobati, diruqyah oleh Jibril. Nafasat perempuan yang dia meniup buhul, karena zaman dulu salah satu metode sihir adalah meniup buhul dan umumnya perempuan. Dan yang menyihir Nabi adalah orang Yahudi, Labib bin Al-A'sam, menyihir Nabi. Dan pendapat terkuat termasuk ditulis dalam buku-buku akidah, Nabi pernah kena sihir. Sebagian orang menolak, tidak mungkin Nabi kena sihir. Jawabannya kena sihir. Justru ini menunjukkan beliau Nabi dan beliau orang manusia biasa. Tidak disembah, tidak dilebih-lebihkan, tidak gulu. Justru beliau manusia biasa. Dan penjelasannya adalah beliau kena sihir tidak berpengaruh dengan hadis Al-Quran. Beliau hanya kena sihir seolah-olah sudah mendatangi istrinya, padahal belum, hanya itu saja. Tidak sampai kena sihir, kena cinta, stres, depresi, tidak. Dan diobati oleh ini. Dan banyak yang lain-lainnya. Contoh dan juga sihir di Al-Quran. Wattabau matatul syayatin fi ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna sihra, mengajarkan sihir. Dan banyak dalil-dalil ya sihir. Nah, tetapi bagaimana menyikapi hal ini? Pertama, kita yakin ada sihir dan ada kerasukan. Setan, jin bisa mengganggu manusia, bisa merasuki tubuh manusia. Tetapi kita perlu punya sikap yang pertengahan. Sikap yang pertengahan. Kita punya sifat yang pertengahan, maksudnya apa? Pertama, kita memang yakin setan, jin, ya kelompok jin, ya, mereka sama seperti kita. Jelas yang jin ini jelas mereka seperti kita. Dia juga mukallaf. Sama, mereka juga sholat, harus ngaji, harus puasa. Mereka juga sama, ada dokternya, ada perawatnya sama, juga sama. Ada yang hizbiyah, ada yang salafi, sama juga. Iya, jin juga sama, persis. Cuma bagaimana hakikatnya kita bukan urusan kita. Sama, mereka juga sama, menikah, punya anak, sama. Dan kita punya keyakinan memang jin ini
Allah ciptakan dengan kemampuan seperti itu. Dia bisa melihat kita, dan tapi kita tidak bisa melihat jin. Kemudian Allah berikan kemampuan jin ini dengan kemampuan yang tidak seperti manusia. Bisa terbang, bahkan bisa keluar angkasa, hampir menuju langit pertama. Kita ini langit dunia nih. Langit kita langit dunia. Di atasnya baru ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus dan seterusnya. Baru Sidratul Muntaha, air, arsy. Dia bahkan bisa menembus langit dunia untuk mencuri berita, sampai bisa menyelam dasar laut di zaman Nabi Sulaiman. Bisa terbang, pindah cepat dan sebagainya, punya kemampuan. Bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa ini. Dan bisa mengganggu manusia. Tetapi sifat sikap pertengahan kita adalah yang kedua, Allah takdirkan jin ini kedudukannya jauh di bawah manusia. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam, menjadi makhluk yang paling mulia di antara malaikat jin. Bahkan zaman di awal-awalnya disuruh sujud karena Allah muliakan. Memang malaikat besar, tinggi, besar, malaikat besar. Malaikat Jibril apalagi, masya Allah, membentangkan sayap ketutup ufuk, besar. Malaikat Hamalatul Ars, makhluk Allah yang paling tinggi. Mereka ini ars, makhluk paling tinggi, dia yang mikul. Bagaimana hebatnya malaikat, besar. Jin bisa ini. Tetapi yang membedakan, yang memuliakan Bani Adam, manusia, adalah kita berilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dipertunjukkan pada malaikat. Lihat nih Adam nih. Malaikat tahu enggak ini? Enggak tahu. Ini enggak tahu. Ternyata Adam tahu semua. Sehingga wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Sampai-sampai disuruh sujud. Disuruh sujud, kenapa? Tingginya kedudukan kita ini dibandingkan malaikat sama jin. Disuruh sujud. Dan itu ada beberapa penjelasan ulama sujud ini. Yang pertama, kalau memang sujud seperti biasa, kalau sujud seperti biasa, berarti zaman dulu boleh, syariatnya boleh. Sujud seperti biasa. Dan penjelasan kedua, sujud ini maksudnya ruku. Ruku, sekadar ruku, tidak sampai sujud, karena sujud hanya untuk Allah. Ruku. Ya, karena dalam bahasa Arab kita mengenalkan istilah yang dimana satu istilah bisa mencakup dua. Ya, kadang ruku juga disebut juga sujud. Ya, iqamah disebut juga azan. Baina azana ini, di antara dua azan, maksudnya azan iqamah. Ya. Qamarwa ini 2 bulan, maksudnya bulan sama matahari. Itu sujud sama ruku. Jadi sampai disebut disuruh sujud. Karena tingginya kedudukan kita manusia ini. Sehingga sikap yang ini pertengahannya ini di sini. Pertengahannya ini di sini. Kenapa? Manusia kedudukannya lebih tinggi daripada jin. Sehingga jin ini hukum asalnya takut sama manusia, segan sama manusia. Sekarang coba ada perusahaan, ada bosnya, ada manajer di bawah, kemudian ada orang di bawahnya. Apakah berani orang di bawah ini macam-macam sama manajernya? Berani tidak? Berani? Tidak berani. Atau ada orang hebat, algojonya kuat-kuat, bodybuilder kuat, hebat gini dan sebagainya. Bosnya kecil cilik gini. Berani tidak bodybuilder sama bosnya? Sama yang dijaga? Berani tidak? Tidak berani. Bosnya kecil kayak gini, bodybuildernya gede-gede. Kecil, tidak berani. Sehingga inilah sikap pertengahannya, bahwasanya hukum asalnya jin itu dia segan sama manusia, takut sama manusia. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Saya bacakan satu aja riwayatnya. Imam Mujahid ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas, beliau menjelaskan, asyaitonu asyaddu faraqan min ahadikum minhu fa in ta'ridu lakum fala tafraqu minhu. Syaitan itu asyaddu faraqan, setan itu sangat takut kepada kalian. Apabila setan menampakkan diri, fala tafraqu minhu, jangan takut. Jangan takut. Jadi setan, jin itu hukum asalnya takut sama manusia.
Karena kedudukan kita lebih tinggi, tidak berani macam-macam dengan manusia. Ketika dia menampakkan diri kepada kita, katanya Imam Mujahid, dia lebih takut daripada kita. Takut sama kita. Sehingga hukum asalnya jin itu tidak berani. Makanya diriwayatkan jin itu, beberapa ulama menjelaskan jin itu kalau bangun kerajaan di laut. Kenapa? Takut kalau sama manusia. Tidak berani bangun kerajaan di tempat manusia, apalagi kaum muslimin. Di laut. Bahkan iblis, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasanya di atas air. Kemudian di mana lagi? Di hutan. Tidak berani di sini karena manusia di sini. Karena manusia mulia, takut sama manusia dia. Jin itu takut sama kita. Sehingga saya punya salah seorang guru, saya pernah belajar sama beliau, beliau pernah tinggal di Cilacap dan beliau memang dulu sering nguruqyah. Dan beliau sudah paham akidah ini. Beliau pernah satu malam cerita langsung ke saya, jadi insya Allah mutasil sanadnya ini. Cerita langsung sama saya. Bukan kilawakol atau kopas dari cuma hasil kopasan. Beliau cerita sama saya suatu malam pernah. Beliau memang sering nguruqyah. Membantu orang boleh kan, ma robaksan, katanya Nabi SAW, tidak apa-apa, man istata'a minkum ayang fa'ahu falyangfa, boleh ruqyah. Saya pernah satu malam di kamar sendiri, tiba-tiba muncullah kepala di dinding tersebut. Mencerita beliau ini, muncul kepala di dinding tersebut, muncul begini. Kemudian apa yang beliau lakukan ketika muncul tersebut? Yang saya lakukan adalah saya mendekat kepala tersebut, saya pukul sepuas-puasnya, pukul terus, gitu ya. Akhirnya hilang kepalanya katanya. Kenapa? Karena beliau yakin akidah ini, setan itu takut sama kita. Mereka pun punya kemampuan masuk ke alam kita, tapi kita tidak punya kemampuan masuk ke alam jin. Dan jin itu makhluk gaib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya lihat dunia jin menerawang, bohong. Itu ilmu gaib. Fala yuziru ghaibihi ala dati, Allah tidak tampakkan. Illa liman irtada, kecuali yang Allah ridho. Ya bohong itu, lihat alam jin, lihat apa, bohong. Enggak bisa lihat. Tapi mereka bisa lihat kita. Sehingga ketika dia masuk ke alam manusia, sesungguhnya dia takut. Seandainya jin itu tidak takut sama manusia, semua jin masuk ke alam manusia ganggu. Seandainya dia berani sama manusia. Mungkin suami sedang kerja, jin nyamar masuk, menyamar berbentuk istri suaminya, ganggu terus, ganggu istri orang. Ya, mungkin dia nyamar jadi ustadz apa, masuk ke rumah istri jamaahnya nyamar, ganggu lah ustadz. Bisa kan, gampang kan? Bisa tidak jin? Punya ndak jin kemampuan masuk ke alam manusia, menyerupai manusia? Bisa tidak? Bisa. Bahkan sirah Nabi kita pelajari, ada dia menyerupai orang tua. Ketika orang Quraisy sedang musyawarah gimana cara menghentikan Muhammad ini. Ada yang bilang begini. Tiba-tiba ada orang tua, iblis datang. Saya punya usul, ya kalian semua utus setiap masing-masing kalian pemuda, bunuh rame-rame. Sehingga Bani Hashim ketika menuntut darah Muhammad, dia akan tidak mau memerangi semua kabilah. Hanya kita bayar diat saja. Bisa nyamar. Bisa tidak jin masuk ke alam kita kemudian ganggu kita semua? Bisa tidak? Bisa, tapi tidak berani. Sehingga ketika ustaz tersebut mengatakan ketika dia menampakkan diri sama kita, sesungguhnya dia sedang takut. Makanya dia hanya munculkan kepalanya saja, tangannya saja, kakinya saja. Kalaupun muncul semuanya, dia hanya bisa diam begini. Karena dalam hatinya takut. Gemeter ini. Sehingga sikap pertengahan kita, ya, sikap pertengahan kita terkait dengan gangguan jin, sihir, kita yakini memang mereka bisa mengganggu kita. Tetapi kalau ada apa-apa, jangan langsung nisbatnya sama jin. Ada apa-apa, diganggu jin. Ada apa-apa diganggu jin, bukan. Mereka tidak seberani gitu dan tidak seluasa. Ada orang stres, pusing, ini gangguan jin ini. Hujan tidak turun-turun, langit perlu diruqyah, gangguan jin. Kan? Motor mogok, jangan gangguan jin, ya Allah. Ruqyah. Ada apa-apa rumah tidak tenang, gangguan jin. Ada bunyi ini, gangguan jin, masya Allah. Jadi kita sikap pertengahan, memang mereka bisa mengganggu kita, tetapi jangan sedikit-dikit nisbatnya gangguan jin ini butuh ruqyah. Dan ini pun dikit-dikit ruqyah sudah salah paham. Karena yang namanya ruqyah itu doa, dan ruqyah tidak harus gangguan jin.
Ruqyah tidak harus untuk ngusir jin. Dan juga termasuk kesalahpahaman adalah ketika kalau sudah sembuh jinnya keluar adalah melalui proses yang harus dilihat. Jadi datang ke yang ruqyah, ya, bagaimana tahu jinnya keluar? Harus ada prosesnya. Ya, lagi ruqyah orang, kemudian diajak ngomong, berapa jin dalam tubuh ini? Ngomong, ada 1000 jin katanya. Ayo sekarang keluar semuanya, keluar. Keluar ya. Keluar lewat kaki ya. Sekarang tinggal berapa jinnya? Tinggal 100. Ayo keluar semua. Keluar, ukhruj ya Allah, keluar. Sebagian orang berkeyakinan kalau jinnya keluar kalau ada proses seperti itu. Padahal subhanallah sebagian ulama yang agak mutasyaddid, yang keras, ini ditipu jin peruqyahnya. Dari mana kamu tahu dia keluar? Kenapa kamu langsung percaya? Kemudian juga ada katakan, kamu jin muslim atau kafir? Saya jin muslim, percaya kita langsung. Padahal ini beriman, dari mana kita? Dibohongin jin. Makanya beberapa ulama-ulama kita keras itu. Bahkan ada ulama kita, guru kita, membantah buku dialog dengan jin tuh. Kamu ditipu sama jin. Jin keluar nggak usah pakai proses kayak gitu. Di depan peruqyah harus keluar. Udah keluar semua belum? Sudah keluar semua. Ya berarti kamu sudah sembuh. Harus ada proses. Enggak. Sembuh dari jin itu nggak usah pakai proses kayak begitu. Dia lari sendiri, nggak usah bilang-bilang. Dia datang tidak diundang, apalagi tidak diantar. Nggak usah pakai proses, keluar sendiri dia. Bagaimana cara dia keluar sendiri? Sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah, zikir pagi petang. Kalau makan bismillah, kalau lupa bismillah fi awalihi wa akhirihi. Muntah dia. Kalau masuk rumah bismillah wala rabbina tawakkalna. Apa kata setan? Di rumah kita tidak akan lari tempat. Lari sendiri setannya. Jadi kalau mau sembuh tuh nggak usah pakai proses-proses resmi depan peruqyah. Sudah keluar dengan proses gini. Oh sudah keluar semua sekarang, masya Allah. Nggak perlu. Biasa aja sudah laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, keluar sendiri, kabur semuanya. Ini pun sudah salah paham tentang ruqyah. Ya, masya Allah, jinnya sisa 100, besok datang lagi ya. Jangan lupa daftar dulu. Ya. Ini salah paham. Jadi jangan sedikit-sedikit sikap kita, jangan sedikit-sedikit nisbatkan kepada jin. Dikit-dikit ada jin, masya Allah, aduh masya Allah. Setelah pas ngaca, masya Allah, wajah gue ganteng juga ya. Jangan-jangan kena ain nanti nih, masya Allah. Dan sebagainya. Astagfirullah, saya lupa zikir pagi petang. Jangan-jangan ada 1000 jin yang sedang nyerang. Masya Allah. Nah perlu. Kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan jin, dia bisa ganggu. Tapi bahasa kita, kalau bahasa presentasinya sedikit sekali. Udah kita urusan kita aja, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Urusan jin sendiri dia. Dengan kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berzikir, bacakan Al-Baqarah di rumah, lari dari rumah, tuqra'u fihil Baqarah, lari dari rumah, dibaca ini, dia lari sendiri, nggak usah dipikirkan, nggak usah diinikan dan sebagainya. Jadi demikian terkait dengan ini, kita memang benar jin bisa ganggu, tetapi jangan dikit-dikit nisbat pada jin deh. Bahkan kalau kita belajar tauhid, kita diajarkan cari sebab kauni dulu. Cari sebab kauni. Mobil mogok, cari sebab kauninya. Apa nyebabin mogok? Jangan langsung jin, ruqyah dulu sebelum ternyata bensin tidak ada. Ruqyah dulu, masya Allah. Ya ternyata ini sudah lama. Ternyata apa? Ternyata belum lunas ternyata. Sehingga ada orang pengalaman nyata. Ada orang masya Allah ya, dia stres, depresi. Ada orang lihat, wah ini tanda-tanda diganggu setan ini, masya Allah ya. Di ruqyah, tidak sembuh-sembuh. Ternyata kita lakukan pendekatan. Kenapa gini? Ternyata memang ada yang dipikirkan. Lagi stres dan tidak akan sembuh kalau dia belum sembuh stresnya. Apa stresnya? Ternyata punya utang banyak. Mau diruqyah sampai berbusa-busa, kalau utang belum lunas tidak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi dalam pelajaran tauhid ini kita diajarkan dulu. Cari sebab kauninya dulu. Apa sebab kauninya? Dia dikit-dikit jin. Cari sebab kauninya dulu. Dan bukankah orang-orang yang dia tidak menerima takdir Allah imannya lemah, jiwanya lemah, jin gampang menguasai, sehingga para ulama mengatakan inna sura'al jin lil ins qad yakunu an syahwatin wa hawa. Jadi penyebab utama jin masuk ke tubuh manusia karena dia syahwat dan hawa. Demikian juga Syekh Utsaimin mengatakan orang yang terkena ain bukan karena kamu jamil, bukan karena kamu goniun, tetapi karena engkau lalai dari zikir dari Allah. Itu katanya Syekh Utsaimin. Engkau kena ain itu bukan karena engkau ganteng, karena baik dan sebagainya, bukan, karena engkau lalai dari zikir Allah. Itu katanya Syekh Utsaimin.
Orang yang lemah tidak menerima takdir Allah, jiwa lemah, lalai dari zikir kepada Allah. Jangankan lalai, dia nolak takdir Allah. Jiwanya lemah, gampang dikuasai setan tidak? Gampang. Sehingga pengobatannya kata Syekh Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, "Ara antajma'al insanu baina hadza wa hadza." Saya berpendapat cara ngobatinnya adalah manusia mengkombinasi ruqyah dengan ini. Ruqyah dengan pengobatan secara psikologi ini. Jadi ruqyah, terutama ruqyah mandiri, kemudian jiwanya diobatin juga. Apa yang nyebabin dia depresi, khawatir, cemas, dan sebagainya? Ada orang, ini kisah nyata juga. Seorang perempuan, dia stres, depresi dan sebagainya. Udah diobatin ruqyah apa dan sebagainya, enggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah ini saya dibisiki oleh anak pertamanya, sebenarnya ibu saya ini dia stres, ada yang dipikirkan. Apa? Soalnya abah itu nikah enggak bilang-bilang. Itu anak paling pertamanya bisikin ke saya. Yang tahu hanya saya, yang tahu hanya anak pertama, anak lain enggak tahu. Dan yang namanya perempuan luar biasa, insting sama suaminya, seolah-olah dinding ini membisikkan, seolah-olah jam itu berdetak bisikin suamimu selingkuh. Besar itu para akhwat itu. Ya, insting sama suaminya, tahu dia gerak-gerik perubahannya, sentuhannya berubah. Oh, berarti abang sudah tidak sayang lagi nih. Ya, kalau suaminya sholat, istrinya langsung cek HP suaminya, semua inbox dicek. Jangan-jangan ini, masya Allah. Ya, bang keluar aja nih grup poligami bang. Gitu. Ya. Jadi demikian para jamaah, ini sikap pertengahan. Bahkan tadi pelajaran tauhid kita tuh cari sebab kauninya dulu. Jangan langsung jin. Pada apa jin. Bukan. Dan demikian tadi para jamaah, hukum asalnya jin takut sama kita. Sehingga kenapa kita bisa diganggu jin? Dua sebabnya. Kenapa jin berani ganggu manusia? Kenapa jin berani ganggu manusia? Hukum asalnya padahal tidak berani. Ada dua sebabnya. Sebab pertama, karena manusia yang takut pada jin. Manusia yang takut lebih dulu. Manusia yang lebih takut lebih dahulu. Contohnya misalnya, yang sering kita lihat di Indonesia ini, ada pohon angker. Pohon beringin katanya. Manusia lewat di situ tiba-tiba misi mbah gitu. Sebenarnya pohonnya ndak angker, pohon biasa sebenarnya. Kemudian lewat manusia lagi misi mbah. Lewat manusia lagi misi mbah. Qadarullah ada jin lewat di situ. Mungkin sedang lewat di situ. Tiba-tiba kok saya berdiri di depan pohon ini semua manusia nunduk sama saya ya. Padahal sebelumnya saya takut. Kira-kira bagaimana seseorang yang rendah tiba-tiba langsung tinggi gitu, gimana kira-kira? Senang apa enggak? Senang bahasanya ya. Bahasa orang Sumbawa tek elong gitu ya. Ya, tiba-tiba langsung ini. Akhirnya gimana? Akhirnya dia betah di pohon beringin tersebut. Di sini nih kedudukan saya tinggi. Biasanya saya takut sama manusia, sekarang manusia lewat misi mbah. Ya gitu ya. Masalah manusia lewat lagi misi mbah. Berarti saya hebat sini gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Dia ajak teman-temannya, "Woi, bro, sini bro." Memang bro dia. Sini. Kenapa? Ini manusia takut sama kita. Kamu coba santai sini gitu ya. Duduk. Akhirnya dipanggil keluarganya. Akhirnya berdirilah di situ jin. Ngumpul di pohon beringin tersebut, lihat manusia takut. Kemudian manusia mungkin lihat manusia takut, semuanya hampir satu kampung takut, makin berani jin tersebut. Mulailah berani ngeluarin suara-suara gini, suara ini. Suara apa gitu ya. Ngeluarin suara ini, suara yang nakut-nakutin, nikah. Enggak, itu bukan ya. Ya, suara nakut-nakutin. Mulai berani ngeluarin suara. Manusia makin takut lagi. Manusia kemudian datang, ada bisikan setan, kasih sesembahan. Makin ngumpul setan situ. Manusia kasih sesembahan. Makin berani setan, makin berani nampakkan diri di anu tersebut. Karena manusia takut, dia berani nampakkan diri, muncul, nampak di pohon tersebut, ganggu manusia makin. Jadi sebab pertama kenapa jin berani ganggu kita, karena kita takut duluan sama dia. Makanya tadi salah satu guru saya itu yang tadi saya ceritain tadi, yang dia pukul kepala setan itu kalau setan nampang ke kita, udah deketin dia, pukul langsung dah dia takut sama kita. Masalahnya setan nampang cuma diem doang, manusianya lari gitu. Lari, takut dan sebagainya. Padahal dia cuma diem gini kan. Iya gak? Setan itu kan cuma diem doang gini kan.
Dia setan muncul tuh apakah dia langsung mau cekek, mau apa? Diam gini doang. Tapi manusia langsung lari. Kenapa? Ini takut. Kenapa? Karena akidah sudah rusak. Kenapa? Karena film-film itu ada suster ngesot, dokter ngesot, masya Allah. Itu keganggu kena. Sehingga terpapar nih akidah kita, takut sama ini, takut sama setan. Harusnya kita takut dengan godaan setan, bukan takut sama setannya. Nggak berani. Bahkan para ulama juga menjelaskan kalau jin masuk ke alam manusia, berlaku hukum manusia sama dia. Kalau ditusuk ya, kalau dipukul ya dia sakit, kalau ditusuk ya mati dan sebagainya, sebagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang baca hadisnya belum? Sudah pernah baca hadisnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, tiba-tiba ada setan ganggu, kemudian beliau cekik langsung lehernya, dicekik setan tersebut oleh Nabi SAW, ditangkap sampai beliau rasakan dinginnya air liurnya, dicekik gini, cekik, ketangkap setan tersebut, cekik. Apa kata Nabi SAW? Kalau saya tidak ingat doa saudara saya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yang bagi ahli ahadim min ba'di. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan engkau berikan kerajaan ya kepada seorang pun selain aku setelah ini, yaitu menguasai jin. Kalau aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka jin yang aku tangkap ini aku akan taruh di halaman masjid dan menjadi mainan anak-anak. Pernah baca hadisnya kan? Berlaku hukum manusia, dihinakan sama manusia, ketangkap. Jadi jangan khawatir. Jadi masya Allah, dia berani ganggu kita karena kita duluan takut sama dia. Makanya para jamaah sekalian, masya Allah, kalau ada apa ya, misalnya pocong lah atau apa, jangan takut. Deketin dia, pukul. Nah dia kan terikat gitu kan pocongnya sama terikat gitu. Nah, itu dia dan sebagainya. Masya Allah ya. Kita yang duluan takut gitu ya. Ini sebab pertama mereka bisa mengganggu. Sebab kedua mereka bisa mengganggu kita, inilah sihir. Kenapa? Karena ada manusia yang sederajat dengan kita yang nyuruh mereka, sehingga mereka berani. Yang kedua adalah karena ada manusia yang sederajat dengan kita yang nyuruh mereka, sehingga mereka berani dengan kita. Itulah sihir. Sihir. Jadi aslinya mereka tidak berani, tapi karena ada manusia yang nyuruh juga, berani mereka. Ibaratnya, mohon maaf, ini ibarat saja ya. Misalnya ada anjing ya, ini mohon maaf ya, anjing. Ini anjing ini kalau anjing rumahan, di rumah, di halamannya, kita lewat depan rumahnya, subhanallah galak luar biasa anjing ini. Semua digonggong ya. Apalagi sedang jalan-jalan sama tuannya, masya Allah galak banget dia nih. Depan tuannya jalan gonggong sana gonggong sini, wow ganas gitu ya, karena sedang sama tuannya. Tapi coba masya Allah kalau dia sedang sendiri jauh gitu, takut dia tuh. Makanya saya ingat zaman kecil dulu ada anjing tuh pokoknya ngeselin banget lah. Makanya kita tidak boleh pelihara anjing ya, karena mengganggu manusia dia. Berkurang sekirot setiap hari. Kita lewat ini anjing ini waktu saya kecil, setiap lewat lagi jalan-jalan tenang, tiba-tiba digonggong, kaget kita. Kaget ini semuanya, insya Allah. Suatu hari, ini masih kecil saya, suatu hari anjing ini tiba-tiba sedang main-main sendiri di sawah, sedang sendiri. Saat itu sama teman-teman kita balas dendam, kita kejar anjing tersebut, takut dia, kejar gitu, lempar semua, takut, tidak berani. Nah demikian juga jin ini, dia tidak berani ganggu kita. Ketika ada manusia sederajat yang nyuruh, minta tolong, yastaqidu apa yasta'in bil jin, dia ganggu dengan ini, baru dia berani ganggu kita. Itulah sihir. Dua sebab ini jin bisa ganggu manusia. Jadi pada zaman demikian ini tentang sihir ya. Kita cukupkan dulu. Tentang gangguan jin, kerasukan dan sihir. Sikap kita pertengahan. Kita meyakini ada orang sihir, jin bisa ganggu manusia, tetapi tidak semudah itu, dan tidak kalau ada apa-apa kita cari sebab kauninya dulu. Apa sebab kauninya? Sebab kauninya barulah kita lihat bagaimana gangguan jin dan sebagainya. Para jamaah kita lanjutkan sedikit ya sebelum tanya jawab. Lanjutkan tentang ain. Karena waktunya sudah mau habis para jamaah sekalian ini ya, tentang waktu sudah habis sebenarnya materinya, tapi saya bahas sedikit tentang ain. Ain ini ringkasnya adalah penyakit
Tentu saja penyakit non medis ya. Ain ini adalah penyakit karena pandangan. Baik itu pandangan hasad atau pandangan kagum. Ijab. Yang pandangan hasad ini, pandangan ini kemudian tadi dimanfaatkan oleh setan, qadarullah takdirnya saat itu, dan bisa mengganggu manusia. Dan ain bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan gila, bahkan ain bisa menyebabkan kematian. Dan ain ini tidak terbatas hanya pada manusia, ain bisa mengenai hewan, ain bisa mengenai rumah, ain dan bisa mengenai benda-benda. Bisa. Ain bisa kena semuanya. Rumah, mobil, tunggangan bisa kena ain. Kenapa? Karena pandangan yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Atau karena pandangan yang kagum. Dua sebab ain ini. Jadi kena pandangan. Dan qadarullah pandangan tersebut dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu manusia. Sebagian mengatakan zatnya ain itu yang langsung merusak. Karena ingat dua hal. Hasad dan kagum, dua sebab ain. Ya, dua sebab ain. Dan tadi kita juga sikap kita pertengahan juga. Jangan ada apa-apa, jangan-jangan gue kena ain nih, saya kena ain, jangan kena ain, jangan-jangan kena ain belum. Sama sikap kita pertengahan. Dan Syekh Utsaimin juga mengatakan engkau terkena ain bukan karena engkau rumah besar dan sebagainya, enggak. Karena kurang zikir. Dua sebab ini. Kalau mamin syarri hasidin idza hasad jelas kan ya, dalilnya. Kalau dalil kagum itu adalah perkataan Nabi. Nabi SAW ada para sahabat, dia bagus dan sebagainya. Para sahabatnya muji-muji. Kemudian Nabi SAW kemudian Rasulullah halla itu bahasa Arabnya ungkapan yang keras. Halla, kenapa kalian hendak membunuh sahabat kalian? Kenapa kalian hendak membunuh sahabat kalian? Kalian kagum seperti ini. Idza ra'aita ma yujibuka barokta. Kalau engkau melihat yang membuat engkau kagum, barokta, engkau ucapkan kata-kata keberkahan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita muji orang jangan lupa barakallahu fikumnya. Supaya orang pandangan mata kita ini tidak dimanfaatkan setan untuk merusak apapun itu. Jadi dua, ini dalilnya tentang hasad sama kagum. Hasad sama kagum. Ain. Dan ain ini hak. Nabi SAW bersabda, al-ainu haq wa in kana syai'un sabiqul qadari la sabahukul ain. Sesungguhnya ain hak, benar ain ini. Penyakit benar. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ainlah yang mendahului. Ini ada penjelasannya juga. Bagaimana mendahului takdir. Jadi benar ain ini. Sebagian orang tidak percaya. Tapi Nabi mengatakan ain haq. Benar. Kemudian para jamaah ternyata ada hikmah luar biasa. Kenapa ada ain? Hikmah luar biasa. Ada hikmah luar biasa ain. Hikmah dari ain adalah agar kita tidak sombong dan suka pamer. Kenapa? Agar kita tidak sombong dan suka pamer. Bukan masalah kita dianugerahkan kekayaan. Yang jadi masalah kita sombong depan manusia dan kita pamerkan. Bukan masalah bayi kita imut, lahir bayinya imut, gemesin, masya Allah ya. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya adalah kita sombong kemudian pamerkan kepada manusia. Dan lalai dari zikir pada Allah. Tentu sombong pasti lalai. Bukan kesalahan kita punya rumah bagus, mobil bagus dan sebagainya. Bukan, tapi kita sombong, kita pamerkan pada manusia. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, dengan adanya sosial media, internet, Instastory, Instagram dan sebagainya.
Dengan mudahnya kita pamer. Apapun itu, dimulai dari pamer kemesraan biar jomblo makin ngenes. Gitu ya. Pamer prestasi, pamer kekayaan, sampai pamer posto sama ustadz. Pamer fotonya dengan ustadz. Ahi, apa isi kajian tadi? Insya Allah saya sharing sebentar lagi ya. Fotonya di sharing, bukan materi kajian. Sangat mudah pamer zaman sekarang. Dan penjelasan para ulama, ain bisa melalui gambar. Penjelasannya Ibnul Qayyim. Apalagi lewat video. Bahkan Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Zadul Ma'ad, orang buta bisa menyebabkan ain. Orang buta bisa menyebabkan ain. Ketika dia disifati, oh orang buta disifati ada orang cantik, ganteng, gini, bisa kena ain katanya. Ibnul Qayyim. Dan ternyata ini yang terakhir para jamaah sekalian, hikmahnya luar biasa ini kenapa ain. Hikmahnya luar biasa. Tadi supaya tidak sombong dan sering pamer. Kita pamer sombong. Kenapa? Tadi sebab pertama apa? Hasad. Apa yang terjadi para jamaah sekalian kalau kita sering pamer? Dengan sombongnya. Pamer hebat, kesuksesan apa kita pamer. Apa yang terjadi? Orang-orang akan hasad. Kalau mungkin sekali dua kali atau muncul tidak sengaja, mungkin orang tidak akan hasad. Iya tidak? Karena orang hasad itu karena dia itu benar-benar sombong gitu loh. Pamer terus. Upload terus, muncul hasad orang kan, benci kan, ya tidak? Benci, sehingga berbahaya bagi kita maupun orang lain. Orang lain muncul sakit hasadnya, dan hasad ini paling bahaya, penyakit paling bahaya, penyakit yang menghinggap pertama kali di iblis. Hasad. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Hasadnya iblis. Bahaya ini. Bikin orang hasad. Bikin orang hasad ya. Karena sering-sering pamer terus, orang pasti hasad, benci, enggak suka. Sehingga hukumannya adalah dia lebih mudah terpapar kena ain. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, terlalu sering pamer kepada manusia menimbulkan kagum. Dan ini juga bahaya. Kagum ini bahayanya lebih ke arah orangnya, orang yang kagum. Bahaya kalau terlalu sering kagum. Kenapa para jamaah sekalian? Kalau orang itu kagum terus, melihat sesuatu yang baik-baik terus, orang yang sering kagum ini akan jarang bersyukur. Contoh misalnya, ada selebgram misalnya. Selebgram ya katanya. Dua orang suami istri. Dua orang suami istri ini Masya Allah romantis, akur, satunya ganteng, satunya cantik, rumah tangganya baik, rumah tangganya bagus, rumah tangganya sakinah, menjadi role model. Semua orang Masya Allah ya, rumah tangga bagus, rumah dingin dan sebagainya. Kalau dia tenang-tenang saja rumah tangganya ini, berdua tenang-tenang saja, tidak masalah, bukan kesalahan. Manusia mencontoh dia. Jangan jadi kesalahan posting terus ya. Lihat ini istri membanggakan suaminya, suami membanggakan istrinya. Lihat suamiku Masya Allah sudah hafiz Quran, pinter, gagah, pebisnis ulung, ganteng, aktif sana sini, diakui orang dan sebagainya. Posting terus. Sehingga bahaya bagi orang yang sering kagum. Sehingga dilihatlah ini istri kan sering posting suaminya kan. Oh pokoknya pinter kan, memang salah satu sifat dasar istri membanggakan suaminya. Siapa lagi kalau yang dibanggakan kalau bukan suaminya istri? Kalau suami banyak banggakan harta, mobil, rumah, jabatan. Kalau istri suami dibanggakan. Makanya dia sering posting suaminya. Posting suaminya lihat terus. Nah yang bahaya bagi orang yang kagum, ada seorang istri melihat postingannya. Dia lihat terpapar dengan yang kagum terus, terpapar dengan yang perfect terus. Dia lihat Masya Allah suaminya idaman, baik. Sebelumnya dia bersyukur, sebelumnya dia istri yang bersyukur dengan suaminya. Suaminya, suami orang biasa, tapi dia bertanggung jawab, baik dan sebagainya. Cuma satu kelemahan suaminya bisu, tidak pernah bilang I love you atau ini uhibbuki fillah. Suaminya bukan pujangga, suaminya tidak romantis, tapi suaminya bertanggung jawab. Setelah melihat yang perfect tersebut, melihat yang terus yang sempurna terus, mulailah dia
banding-bandingin suaminya. Insya Allah, seandainya suami saya dia bisa susun kata romantis seperti ini, aku kelebak-lebak melayang di atas. Indahnya. Tiap hari dilihat lagi, Masya Allah suaminya begini. Mulai lihat suaminya, astagfirullah. Barakallahu fik, barakallahu fik, astagfirullah. Padahal sebelumnya dia itu ridho dengan suaminya, dia cinta suaminya, tapi lihat sesuatu yang sempurna terus kagum kamu terus, dia tidak bersyukur. Sehingga inilah hukumannya bagi orang yang tadi sombong dan pamer, berpotensi kena ain lebih. Itu hikmahnya para jamaah sekalian. Hikmahnya dua sebab tadi, hasad dan kagum. Hasad bahaya, kagum juga bahaya. Jadi tidak usah dipamerkan. Tidak usah dipamerkan, tidak usah diinginikan dan sebagainya. Bisa kena hasad video tersebut. Ya, mungkin demikian para jamaah tentang penyakit ain ini, dan alhamdulillah materi sudah kita bahas walaupun secara superficial, secara ringkas. Dan insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Tidak semua saya bisa jawab, yang bisa-bisa aja kita seleksi nanti ya. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab insya Allah. Ada beberapa pertanyaan. Ustadz, apakah penyakit bila seseorang muslim lama tidak menikah? Apakah penyakit apa tidak? Kalau menurut versi Umar bin Khattab, ini penyakit. Versi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini merupakan penyakit. Saya coba carikan sekilas ini asarnya ya. Jadi katanya Umar bin Khattab, ini merupakan penyakit. Ya. Atau nanti aja ya, saya ada asarnya, bahasa Arabnya ada. Apa katanya Umar? Dia melihat seseorang sudah layak nikah, tapi tidak menikah-nikah. Apa kata Umar? Engkau tidak menikah ini cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kau pelaku dosa maksiat. Kemungkinan pertama, engkau sering bermaksiat. Penyakit yang kedua, karena engkau lemah syahwat. Itu katanya Umar. Jadi ada orang dia sudah mampu nikah, sudah punya kerjaan tetap, apa ndak nikah, katanya Umar nih, kamu cuma sedang sakit kamu. Dua, penyakit hati dan lemah syahwat. Gitu katanya Umar. Jadi kalau dia sudah sebenarnya mampu menikah, ndak nikah, bisa jadi minimal penyakit kejiwaan. Kenapa ndak nikah? Kenapa ndak nikah? Penyakit jiwa, harusnya menikah. Fitrah manusia nikah. Kalau masalah harta semua sudah tahu. Kalau miskin yakunu faqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau dia miskin Allah kalahkan. Ya, ikhtani begina bil nikah. Cari kekayaan dengan nikah. Ya. Dan banyak sudah jelas, apalagi sudah ngaji, enggak pernah nih, udah ngaji lama, udah bisnis jalan, enggak nikah, Masya Allah, benar kata Umar nih. Penyakit jiwanya, minimal penyakit hatinya. Bukankah banyak keutamaan? Iza tazawajal abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau dia menikah sudah menyempurnakan setengah keimanan, bertakwalah di setengahnya lagi. Kalau enggak nikah berarti penyakit, minimal penyakit hatinya dia. Enggak nikah, segera nikah udah. Calon banyak udah nih. Apalagi yang enggak nikah laki-laki, subhanallah, di zaman sekarang enggak nikah laki, waduh berat. Berat di zaman sekarang. Laki-laki ndak nikah, Masya Allah. Kita yang sudah nikah aja pengen lagi, misalnya gitu ya. Zaman sekarang Masya Allah ini fitnah luar biasa. Coba zaman sekarang siapa yang ndak punya HP? Siapa yang ndak punya HP? Semua punya HP. Kita menginstal sesuatu iklannya perempuan, ya tidak? Untungnya kita punya istri, datang istri selesai. Nah kalau ndak punya istri gimana? Apa yang didatangi? Bantal atau apa? Masya Allah. Ini aja HP aja, Masya Allah ya. Apa-apa terus wanita. Iklan HP-nya kecil, tapi yang ininya perempuan, tapi kan perempuan. Apa iklan mobil perempuan sebelahnya? Itu buat apa keberadaan perempuan itu? Ya, motor juga perempuan sebelahnya, Masya Allah. Gimana kita? Jadi kalau dia tidak menikah, penyakit hati itu. Nggak nikah, sudah mampu nikah, penyakit hati, katanya Umar bin Khattab.
Dan jangan beralasan Ustadz, Imam Nawawi aja ndak nikah seumur hidup, Ibnu Taimiyah ndak nikah seumur hidup Ustadz. Gitu ya. Bukan alasan, ahi. Ada dua penjelasan ulama. Pertama, mereka sibuk dengan ilmu dan karyanya jelas. Karya Ibnu Taimiyah, kitab-kitab akidah Imam Nawawi, mana ada masjid yang tidak punya Riyadhus Shalihin masjid? Mana ya? Kemudian hadis arba'in, mana tidak ada masjid, tidak ada pondok yang tidak hafalkan hadis arba'innya Nawawi. Jelas mereka sibuk dengan ilmu. Ibnu Taimiyah sibuk, apalagi sempat memimpin jihad ketika khalifah diserang oleh Genghis Khan dan sekutunya. Yang pimpin adalah Ibnu Taimiyah, perang. Sibuk. Dan jawaban kedua para ulama adalah zaman tersebut masih ada budak perempuan dan boleh tasari namanya dalam ilmu fikih. Tasari menggauli budak perempuan boleh. Memang dia pun tidak punya istri, tapi bisa jadi dia punya budak perempuan. Nah kalau antum tidak punya istri, tidak punya budak, tidak sibuk juga gitu. Kalau kita kan, ini penyakit, tidak mau nikah segera nikahan ini. Jadi kalau ini ihwan apa dan apalagi sudah ngaji tidak nikah. Ya, dan ini masalah inilah kemajuan sosmed zaman sekarang, kemajuan internet zaman sekarang. Kadang-kadang beberapa ikhwan dan nikah terlalu pilih-pilih. Jadi kalau zaman kita dulu, zaman saya belum ada sosmed, belum ada apa, ujiannya adalah kurangnya informasi tentang ahwat tersebut. Kita nyari informasi ahwat sulit zaman dulu. Mau nanya siapa nanya ini? Ahwatnya bagaimana? 7 kah, 9 kah, 6,5 kah gitu ya. Nah dulu ujiannya adalah informasi tentang ahwat sulit. Jadi kita nikah itu, aduh ya gimana ya. Dapat informasi sikoh, bismillah udah jalan udah. Apapun itu dia. Ahwat juga sama, laki-lakinya gimana sih? Dia yakin gak bisa kerja apa enggak? Bismillah udah jalan waktu itu. Dulu ujiannya begitu. Ujian di zaman sosmed sekarang adalah kebalikannya. Ujian karena informasi nyebar sana sini. Kita mau tahu ahwat itu tinggal buka akunnya semua, dari foto, statusnya, galaunya apa kelihatan. Semua. Kemudian di zaman sekarang terpapar dengan yang hebat-hebat. Jadi kalau misalnya Ikhwan pilih ahwat sekarang, semua kebaikan dipilih. Ahwat ini bagus, ahwat ini yang ini bagus, ahwat ini bagus, sehingga dia cari yang bagus-bagus semuanya. Itu makhluk langka itu. Ya. Dia cari itu yang bikin beberapa Ikhwan tidak nikah zaman sekarang karena ini pengen cari yang sempurna, karena terpapar sama yang sempurna-sempurna terus. Itu ujian para Ikhwan zaman sekarang ini. Sehingga tidak jarang datang ke Ustadz, tolong carikan Ustadz akhwat apa? Carikan akhwat kedokteran Ustadz. Saya pengen berdakwah nanti di kampung sama istri saya dokter, ngobatin, ya, ngobatin jiwa dan hati. Ada ndak akhwat Ustadz? Kalau bisa dia juga putih Ustadz, cantik, semampai, hafizah Ustadz, pemalu Ustadz. Ya, kemudian lembut kalau ngomong Ustadz, tolong cariin. Kalau bisa anak tunggal ya Ustadz. Lebih bagus lagi bapaknya sudah sepuh mau mati. Insyaallah. Minta cariin itu. Kalau saya sih insyaallah nanti kalau ketemu saya dulu yang maju. Para ikhwan sekalian segera menikah ya. Jadi memang ini fakta ini. Kenapa saya bicara fakta ini? Beberapa ikhwan telat menikah karena terlalu perfect. Ahwat juga sama. Ahwat juga sama, pengen cari ikhwan yang kena terpapar yang sempurna, pengen seperti itu, yang ini, padahal dia pun tidak sempurna. Ini fakta. Kenapa saya dulu di yayasan sempat bantu apa bahasa kita comlang itulah, sering bantu. Ternyata ikhwan sekarang dibandingin zaman dulu luar solo. Ini dia nikahnya terlambat ini karena terlalu ini sudah disodorin, tidak mau nikah, cari yang sempurna terus. Ada ndak tidak seni? Ikhwannya cari sempurna terus ya. Ya segera nikah ya. Apakah benar ciri-ciri jin seperti yang ditayangkan di televisi? Kalau tidak benar, apakah ada dalil yang menyebutkan ciri-cirinya? Ada beberapa dalil yang menyebutkan ciri-ciri gangguan jin. Contohnya anak yang terkena ain. Ya, ada hadis menyebutkan anak yang terkena ain itu wajahnya pucat. Ya. Nabi SAW lihat ada anak perempuan, dia pucat luar biasa. Kemudian Nabi SAW melihat, beliau bersabdakan istarqulaha, ruqyah dia, fa inna fiha syaf'atun fi wajhiha, ada pucat di wajahnya. Ini pucat di wajahnya. Kemudian juga sering menangis tanpa sebab. Ini tanda-tandanya, sering menangis tanpa sebab. Kemudian kurus kering, ada dalam hadis disebutkan. Demikian juga gangguan-gangguan ada hadis-hadisnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, tadi
Selain itu kita juga perlu kita mencari sebab kauninya. Ada anak nangis terus, cari sebab nangisnya anak. Apa nangisnya? Jangan-jangan dia begini, pempesnya basah atau apa, dia sedang sakit gigi. Ada anak sakit-sakit terus, orang tua tidak tahu, ternyata giginya sedang tumbuh sakit dan tidak kelihatan. Nangis terus dia, kenapa nangis terus? Belum bisa ngomong. Nangis terus kenapa? Oh ini jin, padahal sedang sakit gigi. Jadi cari sebab kauninya dulu. Jangan langsung dikit-dikit jin. Dan memang ada beberapa ulama sebutkan jelasnya. Tidak apa-apa. Kalau kita sudah cari sebab kauninya tidak apa-apa, bisa kita bilang jangan-jangan jin. Dan ketika jin tidak mesti daftar ke tempat pembukaan center ruqyah. Ruqyah mandiri aja. Karena hakikat ruqyah adalah meminta kepada Allah, berdoa. Minta kepada Allah itu hakikat ruqyah. Ruqyah hakikatnya doa. Minta sama Allah. Ustadz saya sudah ruqyah. Belum, engkau belum bangun tengah malam. Minta sama Allah belum? Belum, tidak mesti. Ya bahkan beberapa ulama mengeluarkan fatwa tidak dibenarkan center ruqyah itu. Memudahkan orang datang minta ruqyah dan sebagainya, berkurang tawakalnya. Dan nanti muncul juga kalau bukan ustadz ya bukan ustadz fulan yang ruqyah, enggak keluar jinnya. Kalau saya enggak, bukan begitu, minta sama Allah. Jadi memang ada gejala-gejalanya sesuai dengan hadis. Ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala orang kena ruqyah hanya saja tadi kita cari dulu sebab kauninya. Apa sebab kauninya? Jangan langsung jin gitu ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengaku melihat hal yang goib, kasaf, makom tinggi, benar. Tadi kita sudah jelas ya. Allah tidak menampakkan goib. Fala yudhiru ala goibi ahada illa liman irtada. Allah tidak akan tampakkan. Manusia kita siapa sih? Kalau liman irtada yang Allah ridho, Rasul dan sebagainya, iya. Kita siapa? Tidak ada manusia bisa lihat alam jin. Itu tidak benar. Orang yang rutin zikir pagi petang akan terhindar dari sihir. Tapi apa bisa masih terkena ain? Jawabannya apa? Masih bisa. Orang yang sholat 5 waktu, bahkan Nabi pun bisa kena sihir. Masih bisa. Ini pertama membuktikan bahwasanya manusia lemah dan Allah bisa mentakdirkan. Kemudian bukti yang kedua, dan kita harus percaya takdir. Dan kemudian yang kedua adalah bisa jadi sebagian orang zikir, ini penjelasan Syekh Abdul Razak dalam Fiqh Du'a. Kitab beliau Fiqh Du'a tipis Bu. Beliau menjelaskan sebagian orang ini zikir, dia zikir formalitas, tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dalam zikir tersebut. Apa yang maksud zikir tersebut? Apa makna istighfar? Bagaimana maksudnya? Tidak paham. Apa maksudnya bagaimana istighfar? Bagaimana? Tidak paham. Jadi zikir formalitas ini yang menyebabkan dia ini. Kemudian karena dia sekedar formalitas, tidak berilmu, ketika berzikir dia tidak yakin. Makanya ada orang ketakutan ya, lewat apa? Ketakutan, lewat depan kubur ketakutan. Sepanjang kubur dia baca ayat kursi terus, Allahu la ilaha illallah subhanallah astagfirullah auzubillah. Tapi masih takut tidak? Masih takut? Masih takut karena dia tidak paham. Tidak benar-benar mempelajari zikir tersebut, tidak ini. Kalau dia yakin, dia beriman, dia percaya, baca ayat kursi lari setan. Dah yakin, dah lewat. Masalahnya dia Masya Allah lewat kuburan, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilallah, lihat lagi. Ya kalau kayak gini masih diganggu sama setan. Ya, jadi demikian. Tapi bagaimanapun juga termasuk usaha kita adalah zikir pagi petang dan sebagainya, dan yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan orang lain terkena ain mendapatkan dosa termasuk berbuat zolim? Kalau sengaja dosa dia. Kalau dia sengaja, karena dia hasad terus dia dosa. Minimal dosa dari hasadnya tersebut. Dia dosa. Dan kita pun jangan jangan menjudge bahasa kita, jangan nuduh orang. Kecuali jelas-jelas. Sebagaimana di zaman Nabi ada orang ya ketika dilihat langsung jatuh sakit orangnya. Berarti itu nyata karena sebabnya ini. Sebelumnya biasa hanya dilihat saja, dia karena kagum langsung sakit orang tersebut. Sehingga oleh Nabi SAW disuruh caranya, kalau orangnya ketahuan. Jadi cara pengobatan ain ada 2. Yang pertama kalau orangnya ketahuan. Kalau orangnya ketahuan ada 2 cara. Disuruh mandi janabah, atau yatawaddo, dia berwudu. Kemudian sisa air wudunya itu digunakan untuk memandikan dia yang kena, atau untuk ngobatin. Sisa mandinya, ingat sisa mandinya, sisa yang kena badan dia.
Bukan karena ini misalnya ini dipakai wudhu setengah, dipakainya yang ini. Bukan. Bekas orang tersebut yang kena badannya, itu maksudnya sisa airnya. Jadi kalau dia mandi, bekas airnya ditampung. Ya, jadi ada yang salah paham kan, sisa wudhunya dipakai wudhu setengah, sisanya ini pakai obat, bukan. Yang sempat kenanya ini ya, suruh mandi, suruh wudhu, kemudian kita mandikan atau kita gunakan air tersebut untuk orang tersebut ya. Entah dia itu diminumkan, bisa juga beberapa ulama diminumkan bisa. Demikian ya. Jadi dia zolim, minimal zolim karena hasad. Makanya kita jangan lupa ya. Tadi barokta katanya Nabi SAW. Kenapa kamu tidak bunuh dia? Kalau kalian tuh jibuka barokta. Kalau kamu kagum jangan lupa barakallahu fiik, masya Allah gitu. Jangan lupa ya. Apakah penyakit jiwa itu keturunan? Jawabannya tidak. Belum tentu bapaknya gila, lahir-lahir anaknya gila. Enggak. Tetap dia bukan menurun secara gen, bahasa kedokterannya. Tetapi dia menurun karena lingkungan. Karena dia lihat bapaknya gila terus, dia juga bisa gila. Dia lihat ibunya stres terus, lihat tindak tanduknya stres, ibunya diikutin sama anaknya. Jadi benar, misalnya ada ibunya punya gampang cemas, bisa jadi anak-anaknya stres. Karena lingkungan, bukan karena penyakit gen atau turunan. Apakah ketika kita sholat tidak khusyuk ada indikasi kena gangguan jin? Iya jawabannya. Pasti diganggu jin karena Nabi SAW sudah menyebutkan ada setan khusus yang mengganggu ketika sholat. Ada yang tahu nama setannya? Saya kasih hadiah. Manajemen waktu. Iya silakan. Siapa? Sohih, Khinzib atau riwayat lain Honzab. Swadalahi. Jadi ada bahkan setan khusus yang mengganggu manusia ketika sholat. Namanya setannya Khinzib atau Khanzab di riwayat yang lain. Memang gangguan setan tersebut. Dan diriwayatkan setan ini kalau orang sedang azan lari terkentut-kentut. Kalau sedang azan setannya lari terkentut-kentut supaya tidak dengar azan. Kemudian setelah azan datang ganggu lagi, sholat sunnah diganggu. Iqomah lari lagi terkentut-kentut, setan tersebut baru dia ganggu manusia. Ganggu, setan Khinzib namanya. Ganggu manusia. Yang mengatakan pikir ini, pikir ini, pikir ini, pikir ini. Makanya masalah para jamaah sekalian, kadang-kadang kita sholat tuh hadir ilham-ilham macam-macam. Ide-ide cemerlang pas sholat. Bahkan ada para ulama, saya pernah baca kisahnya. Ada seseorang mengadukan pada ulama, saya kehilangan barang penting. Katanya ulama, kalau gitu sholat dulu minta sama Allah. Kemudian dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya ingat sekarang. Ingat sekarang. Kenapa? Itu setan tidak ridho kamu khusyuk. Lebih baik diingat-ingatkan. Jadi memang sholat itu memang diganggu sama setan. Dan dalam hadis disebutkan kalian tidak akan bisa mendapatkan pahala sempurna. Kalian dapat setengah, seperempat, seperdelapan dan seterusnya. Karena kita tidak pernah khusyuk sholat. Diganggu pasti kita mikir sana mikir sini mas gini. Oleh karena itu solusi dari para ulama kita harus ditambal dengan sholat sunnah. Makanya jangan tinggalkan sholat sunnah, apalagi yang rawatib. Ya, syukur-syukur bisa ghairul muakkad. Yang muakkad syukur-syukur tambah ghairul muakkad juga rawatibnya. Itu solusi kita tidak pernah khusyuk dalam sholat, kita tambal dengan sholat sunnah. Harus supaya baik. Diganggu jin. Dan apakah perintah, dan ini juga beberapa orang salah paham. Ketika membaca tentang ayat-ayat atau hadis tentang gangguan setan, gangguan jin, solusinya ruqyah katanya. Kamu harus ruqyah, kamu duduk saya bacakan. Jadi semua tentang ayat-ayat tentang gangguan jin, gangguan setan itu solusinya ruqyah katanya. Pokoknya kaitannya dengan ruqyah dan jin. Salah. Contohnya ini, kita sholat diganggu sama Khinzib, apakah Nabi SAW suruh ruqyah kita? Datangi ruqyah center. Datangi ustadz yang ruqyah karena dibilang gangguan jin ini? Tidak. Makanya saya pernah ada ayat yang tentang kisah perang Badar. Kisah perang Badar, ayat tersebut menjelaskan para sahabat diturunkan hujan. Kemudian para sahabat dibuat ngantuk. Kemudian ayatnya tersebut supaya engkau tidak diganggu setan. Kemudian beberapa orang mengatakan ayat ini dalil bahwasanya hujan untuk ruqyah. Air hujan untuk ruqyah karena ayat ini katanya. Karena ada tulisan diturunkan hujan dan gangguan setan. Jadi air hujan untuk ruqyah. Tak benar ini. Kalau kita baca asbabun nuzulnya itu adalah karena saat perang Badar Allah sengaja membuat para sahabat tidur malamnya.
Dibuat suasana tenang, ngantuk, sengaja diturunkan hujan supaya bersih. Sehingga malam perang Badar itu sahabat semuanya tidur semuanya. Paginya fresh. Sengaja Allah buat. Bayangin aja para jemaah sekalian, besok mau perang, kira-kira ada yang bisa tidur apa enggak? Ya, kita besok mau ujian aja, besok mau ngelamar aja, malam enggak bisa tidur. Iya kan? Apalagi mau perang. Adanya lewat sini dek, kenapa? Pinjam tanganmu, latihan dulu. Latihan malamnya dihafalin terus, ya, dihafalin saya terima nikahnya. Nggak bisa tidur. Apalagi orang mau perang. Makanya Allah turunkan hujan, tenang supaya setan nggak ganggu juga para sahabat ini. Supaya mereka malamnya tidur tenang, paginya fresh perang. Kecuali satu yang nggak tidur, Nabi SAW. Semalaman nggak tidur, berdoa terus. Jadi demikian ini, jadi hati-hati jangan sampai ada ayat hadis tulisannya gangguan setan semua dikaitkan dengan jin dan ruqyah. Nggak benar juga. Ya, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa orang gila terbebas dari hisab. Apakah ini benar? Jawabannya dirinci dulu. Kalau gilanya karena hukuman Allah tadi, skizofren, kena hisab dia. Tapi kalau gilanya adalah penyakit turunan, memang dia gila dari lahir atau dia penyakit otak, kelainan otak kah, apakah hidrosefalus kah, sindrom Down kah, sindrom Klinefelter kah, sindrom ini kah, ada berbagai macam penyakit dari lahir sudah gila, maka dia termasuk orang-orang yang di hari kiamat katanya Allah Subhanahu wa taala tidak dihisab dulu. Menurut beberapa ulama mengatakan dia tidak dihisab, tetapi Allah Maha mampu membuat dunia lagi bagi dia dan diuji lagi dia. Dan termasuk orang-orang yang dia tidak mendengarkan Islam, belum tegak hujah sama dia. Orang-orang yang tinggal di pelosok itu, tengah hutan gunung, tidak pernah dengar Islam sama sekali. Bagaimana nasibnya? Sebagian ulama mengatakan di hari kiamat dia tidak dihisab seperti kita, tapi Allah Maha mampu membuat dunia seperti kita diuji lagi. Termasuk orang gila tadi, orang gila bawaan. Jadi Allah buatkan dunia lagi, dan mudah bagi Allah buatkan dunia seperti kita ini. Diuji lagi mereka, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji lagi. Jadi mereka tidak dihisab dulu, dibuat ini lagi, dan setelah itu urusan Allah. Itu bagi orang yang gila. Tidak mungkin Allah wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak akan zolim dengan hambanya. Bagaimana dia gila terus kemudian dihisab? Tidak bisa lah. Ya, tidak mungkin dihisab, dan Allah maafkan ya orang yang lupa, orang yang gila. Innallaha tazawaja an ummati an nisyana wal khata wa nisyana wa mastukrihu alai. Ya, jadi itu orang gila dirinci tadi. Kalau gilanya tadi ya pilkada nggak gagal, stres, ya dihisab sama Allah. Dihisab. Tapi kalau gila dari lahir tidak ya. Tadi ya lanjutannya, bukankah orang gila tadi bisa jadi murka? Ya, ini tadi udah dirinci tadi ya, dirinci yang gila tadi ya, insyaallah. Untuk sihir di Indonesia yang terkenal dengan sebutan santet, apakah ada penjelasan medisnya? Misalnya paku, pisau, sampai ular yang ada dalam tubuh manusia. Jadi bagaimana santet? Ya kita buka-buka bukunya, ada paku banyak, ada ini banyak. Jawabannya bisa. Bisa. Saya punya kenalan dokter bedah di Jogja, dan dia cerita pernah dia bedah, buka-buka di dalam ada paku, di dalam ada ini. Dan ini nyata, ini bukti santet itu benar. Bisa. Mampu ndak jin bawa paku dalam tubuhnya? Mampu. Bisa. Jadi benar. Santet itu benar. Hanya saja tadi dikit-dikit jangan-jangan ya itu kita takut ya. Jangan. Sudah kita jalani kehidupan kita seperti biasa. Jin punya urusan. Udah, jin urusan sendiri. Dia mukallaf juga. Kita jalani saja apa yang Allah perintahkan dan Rasul jalani. Nggak usah terlalu pikirin jin, pikirin apa, udah. Ya, nggak usah terlalu. Ya, mungkin demikian para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf para jamaah apabila ada kata yang menyinggung. Kemudian apabila ada istimbat yang salah, mohon saya diluruskan. Ada dalil, ada nas yang salah saya nukilkan, mohon saya diluruskan juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita
dan Allah menurunkan berkahnya dan kebahagiaan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.